Kalau membaca, kuncinya ini ya, perlahan-lahan. Jadi saya katakan tadi, detil-detilnya harus muncul ya. Fokus, jadi harus fokus. HP matikan dulu, jangan-jangan pas membaca, pada waktu itu di kota Yeriko, ting, ting. Wah, nggak fokus itu nanti. Jadi membaca Alkitab nggak bisa sambil lalu. Kamu nyalakan WA, WA-nya tang ting tung, nggak fokus. Nah, fokus itu begitu. Kemudian yang ketiga, cermat teliti. Urutannya apa ya? Oh pohon, oh apa lagi? Oh Sakyus pendek, oh lari, oh kemudian oh dia oh ada perjamuan di rumahnya, oh gini. Nah itu namanya teliti. Sabar tuh pelan-pelan, dilihat kata demi katanya apa. Fokus itu perhatiannya tertuju ke sana. Cermat berarti rincian-rinciannya diperhatikan detailnya itu. Kuncinya jangan merasa tahu teks yang sudah dibaca meskipun kita sudah tahu. Karena kita hanya tahu rincian besarnya. Pesan Alkitab tidak bisa ditarik atau diambil kalau kita hanya tahu rincian besarnya. Karena seringkali pesan Alkitab tersembunyi di bagian-bagian kecilnya itu. Dan itu baru kita bisa baca ketika kita sabar, fokus, dan teliti membaca Alkitab. Cara yang kedua lebih gampang. Pertama membaca nasnya tadi. Begitu dibaca, kemudian langsung memilih satu bagian yang mengesankan, bagian apa itu bisa juga. Oh Sakyus membagi itu mengesankan. Contohnya itu ya. Kemudian maknanya apa ya? Dipikir-pikirkan dulu maknanya apa kira-kira di situ. Nah baru setelah itu ditulis. Kenapa penting ditulis? Karena kalau nggak ditulis nanti itu kacau. Karena pikiran kita itu kan liar sekali. Dengan menulis kita fokus. Oh nanti mau menyampaikan ini. Baru menyampaikan makna. Sampaikan itu secara lisan ya, ngomong sendiri dulu sebagai latihan di rumah untuk menyampaikan. Kalau Injilnya ini pesannya pasti ini, oh enggak selalu. Pesannya itu bisa beda-beda, maka jangan heran ketika Romo di katedral khotbahnya apa, di Buah Batu apa, di Indramayu apa, streaming itu kayak beda-beda, Injilnya sama, karena memang ada banyak pesan yang bisa diambil gitu. Contoh melihat Yesus, pengen tahu, ya memanjat pohon, misalnya ini kan juga bisa pesan ya. Ini orangnya pendek, badannya pendek, berlari, mendahului, memanjat pohon. Berarti berusaha untuk menemukan yang baik. Yesus kan orang baik. Berarti kita harus berusaha menemukan orang baik atau menemukan hal-hal yang baik untuk mengejar kebaikan. Ini juga sudah satu pesan kan di sini. Di ayat 3 dan 4 nih. Ia berusaha loh ya, berusaha. Berarti ada usaha. Melihat orang apakah Yesus. Yesus kan orang baik. Pengen melihat orang baik, pengen ketemu orang baik. Tapi tidak berhasil. Apa terus menyerah? Kenapa kok nggak berhasil? Badannya pendek. Nyerah nggak? Ayat 4 coba lihat. Ia pun berlari mendahului orang banyak. Berarti semangatnya ada untuk menjadi baik, untuk ketemu orang baik, memanjat pohon, melihat Yesus. Berarti kalau misalnya kita ambil ayat 3 dan 4, atau ayat 4 khususnya, ada pesan. Tadi tulis dulu pesannya. Berusaha menemukan hal-hal yang baik. Nah nanti lalu dikonkretkan ke anak-anak apa. Itu bisa. Tentang Sakyus di bagian ini fokus gitu. Lalu yang ayat 6 misalnya contohnya. Menerima Yesus berarti Yesus kan tamu. Berarti ketemu orang. Berarti kalau ketemu orang kita harus sukacita. Memberi sukacita. Menerima tamu sukacita. Ini kan juga satu teladan, satu contoh. Bisa ayat 6. Misalnya kita catat. Sakyus ketemu Yesus sukacita, menerima tamu dengan sukacita. Contoh yang baik. Nah, kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Ada banyak sebenarnya. Tapi syaratnya tadi itu. Syaratnya tadi itu yang pada waktu membaca 3 tadi itu loh. Perlahan-lahan, fokus, teliti. Kalau nggak fokus, nggak teliti, dan nggak perlahan-lahan, nggak ketemu. Ini Romo pada saat menyampaikan sekarang kayaknya langsung ketemu. Enggak, lihat dulu pelan-pelan. Kan sekarang menyampaikan baru kayak gampang. Tapi pas menemukan ya nggak gampang gitu, pelan-pelan. Misalnya kayak gini ini ya. Sakyus kan sukacita. Ini kan ngomongnya kayak senang di sini kalau kita lihat. Tuhan, lihatlah. Ini kan kayak nunjukin Tuhan, lihatlah. Seneng loh aku mau membagikan kepada orang miskin. Berarti Sakyus kehilangan sesuatu tetapi nggak merasa rugi. Nah itu berbagi namanya. Berbagi itu kita barang milik kita hilang. Tanda petik hilang dalam arti untuk orang lain. Tapi nggak merasa rugi. Itu kalau untuk anak-anak bisa kita konkretkan juga begitu. Kalau untuk dewasa bisa lebih canggih lagi. Saya contohkan untuk dewasa. Sakyus kehilangan setengah miliknya tapi tidak merasa rugi. Berarti ada jenis kehilangan yang tidak merugikan. Yaitu kehilangan harta atau milik kita di jalan Tuhan.
harta atau milik kita yang hilang dalam arti kita lepaskan, itu tidak merugikan. Itu kalau untuk dewasa seperti itu bisa. Kalau untuk dewasa ya. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin akan pusing. Ya, mungkin disimpelkan pesannya. Nah ini ya contoh-contoh seperti itu. Lalu di sini, hari ini telah terjadi keselamatan seisi rumah ini. Oh berarti kita harus kompak seisi rumah. Harus selamat bersama-sama. Itu kan bisa. Berarti kalau di rumah kita harus sama-sama menjaga supaya selamat, supaya baik. Di dalam rumah ini, seisi rumah ini berarti harus kompak contohnya. Ya itu bisa nanti dicatat sebagai pesan.